Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur Engkau hadir dalam wajah manusia, Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu sendiri yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Semoga kami selalu memperhatikan dan meresapkan sabda-Mu dalam hati dan mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menikmati sukacita penebusan-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan melanjutkan membaca surat Yohanes yang pertama. Kali ini kita membaca surat pertama Yohanes bab 3 ayat 11 sampai 21. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudari-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudari-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Bacaan pertama yang kita baca dan kita renungkan, yang kita ambil dari surat pertama Santo Yohanes, sebagaimana penanggalan liturgi menawarkannya untuk kita, menegaskan jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang dipanggil dan diutus untuk memberi kesaksian tentang kebenaran kasih. Kasih dan kebenarannya paling nyata ketika diungkapkan dan diwujudkan di dalam kasih kepada sesama. Mengasihi sesama menjadi ungkapan dan perwujudan kasih kebenaran akan Allah sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang disampaikan oleh Santo Yohanes sangat jelas. Bagaimana kita dipanggil untuk menghayati kasih itu bukan hanya dengan perkataan, dengan lidah, atau kita mengatakan cuma abab katul umop mumpuluk ngetuprus. Kasih itu kita ungkapkan dalam tindakan yang nyata. Memperhatikan saudari-saudara kita yang berkekurangan, menolong sedapat-dapatnya, membantu mereka. Itu bagian dari kasih. Kebenaran kasih diwujudkan di dalam tindakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yohanes sangat menekankan bahwa kasih kebenaran di dalam Kristus juga diwujudkan di dalam kasih persaudaraan. Mengasihi satu terhadap yang lain, sesama saudari-saudara kita dengan kasih yang benar, itulah kasih Kristus. Itulah kebenaran kasih. Maka kalau ada orang mengatakan menghayati cinta kasih tetapi membenci saudaranya, omong kosong. Bahkan Santo Yohanes dengan tegas mengatakan dan menjelaskan bahwa kalau kita membenci saudari-saudara kita, kita itu menjadi pembunuh. Membunuh bukan hanya dalam arti fisik, menghabisi nyawa orang. Kebencian mencitrakan diri kita sebagai pembunuh-pembunuh karena hidup tanpa cinta kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, menghayati cinta kasih yang demikian betapa tidak mudah. Kita ambil contoh di dunia medsos saja, begitu mudah orang saling membuli satu sama lain, memberikan komentar-komentar yang negatif, yang jahat. Seakan-akan dirinya itu paling benar, koyo ya gitu ya. Lalu merendahkan, menyingkirkan, dan tidak mengakui kebenaran dalam diri orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam arti itu kalau kita baca dalam konteks pewartaan hari ini dari surat pertama Santo Yohanes, orang-orang yang demikian ini adalah pembunuh-pembunuh yang tidak akan mendapat tempat di hadirat Tuhan. Apapun latar belakang, situasi, bahkan agama dan kepercayaannya, kalau orang hanya mengutamakan kebencian, memecah belah, merasa diri paling benar, lalu merendahkan orang lain, dia adalah pembunuh-pembunuh dalam versi surat Santo Yohanes yang pertama yang kita baca pada hari ini. Oleh sebab itu, mari
sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk terus-menerus tanpa lelah mewujudkan semangat kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita. Persaudaraan yang sejati, yang ditandai kasih tanpa diskriminasi, tanpa merasa diri paling baik, paling benar, paling suci, tetapi bekerja sama dengan semua orang untuk semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Esa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan harapan itu, mari kita persembahkan hidup kita pada hari ini agar kita menjadi pelaku-pelaku kasih persaudaraan yang nanti memuncak di dalam semangat hidup untuk menjadi bentara-bentara peradaban kasih ekologis. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.